Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa a'azzana bil Islam wa razaqana bi ittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azul akram wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang hari ini Allah mempertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki untuk thalabul ilm setelah beraktivitas seharian penuh di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Tema kita pada kesempatan ini insyaallah adalah tentang kesempurnaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai muqaddimah dari kajian-kajian kita selanjutnya insyaallah. Ini ada sedikit informasi bahwa ada akan perubahan pembahasan dari kajian sebelumnya, di mana sebelumnya kita mengkaji tentang ulumul hadis. Karena ada beberapa masukan dan pertimbangan dari pengurus itu yang sampai ke saya, maka diminta untuk diganti dengan kajian yang lain, walaupun masih seputar hadis. Jadi ulumul hadisnya nanti mungkin sifatnya praktis saja. Pada waktu-waktu tertentu kita akan bahas misalkan tentang hadis-hadis lemah, ya kan, seputar misalkan keutamaan surah Al-Waqiah, surah Yasin, ya kan, nanti saya akan bahas secara praktis saja. Kalau kajian selanjutnya ini insyaallah kita akan bahas tentang sunnah Rasulullah SAW dalam keseharian, tidak kurang dari 1400-an sunnah dalam 1 kali 24 jam. Dan ini sifatnya praktis, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi kita yang super sibuk. Bagaimana kemudian kita menyiasati agar hari-hari ketika kita beraktivitas itu punya nilai ibadah. Di saat kita beraktivitas yang merupakan cerminan dari sunnah Rasulullah SAW, semua bernilai ibadah. Karena sunnah Rasulullah SAW ini menyentuh seluruh dimensi kehidupan kita. Tidak ada satu sisi dari kehidupan kita kecuali di situ ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaturnya. Dan nanti insyaallah kita akan bahas mulai dari petang ya. Saya akan bahas mulai asar sampai waktu subuh. Nanti subuh sampai waktu asar. Ini di tempat yang kedua. Ada kajian tempat lain sudah masuk ke pertengahan malam, sunnah-sunnahnya itu sudah ratusan. Ini menjadi penting untuk kita kaji
Dan insya Allah nggak ada polemik ria, karena yang kita akan tampilkan adalah sunnah-sunnah Rasulullah dalam keseharian. Dan saya yakin kita semua ya cenderung menerimanya, karena tidak ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW, kecuali orang yang masih ada masalah dengan keimanannya, ada masalah dengan hatinya. Baik, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang kesempurnaan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah yang dimaksud ini seluruh yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan beliau terhadap perbuatan sahabat, atau kemudian sunnah-sunnah yang sifatnya ya berkaitan dengan akhlak beliau, sifat fisik beliau. Ini juga perlu kita ketahui. Terkait nanti ketika kita bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, itu penting kita bicara tentang identifikasi, tentang ciri-ciri Rasulullah SAW, betul atau tidak. Ini bahasan di malam hari. Kenapa kita mulai dari sunnah di malam hari? Sebab hari di dalam Islam itu diawali dari malam, bukan dari siang. Jadi sekarang ini ya kan perpindahan waktu. Kalau sekarang tanggal 1 Juni berarti sudah tanggal 2 sekarang. Bukan nanti pertengahan malam. Tapi sejak terbenam matahari. Terkait dengan kesempurnaan sunnah Rasulullah SAW, ada beberapa dalil yang bisa kita telaah untuk meyakinkan kita bahwa sunnah Rasulullah SAW ini adalah sempurna. Bahkan tidak ada ajaran yang lebih sempurna dari sunnah Rasulullah SAW. Pertama adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kurestui dan telah kurampungkan nikmatku atas kalian, dan telah kurestui Islam sebagai din kalian. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, "Man ibtada'a bil Islam bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah liqaulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Law lam yakun yawma idin din falam yakunil yawma dina," kata beliau. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama dan menganggap itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu berkhianat. Sebab Allah telah mengatakan, "Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kurampungkan nikmatku atas kalian dan telah kurestui Islam sebagai agama kalian." Kalau pada saat itu sesuatu itu bukan bagian dari agama, maka sampai kapanpun dia bukan bagian dari agama. Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan segala sesuatu.
yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, wabil khusus kaum muslimin. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana semua sunnah Rasulullah ini adalah jalan menuju surga. Seluruh sunnah Rasulullah SAW, seluruh sunnah, seluruh ajaran beliau, baik yang wajib ataupun yang sunnah hukumnya, semua adalah jalan menuju surga. Seluruh larangan yang kita hindari adalah jalan menuju surga bagi kita. Semua ibadah. Karena ibadah itu imam menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Sekaligus di saat yang sama, itu adalah benteng yang kokoh yang melindungi kita dari api neraka. Maka tidak boleh menambah sesuatu ke dalam Islam yang bukan bagian dari Islam. Tidak boleh kemudian juga mengurangi karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ini kan zaman onta, sering kita dengar itu. Bahkan dulu ketika saya manjangin jenggot, ada jamaah umroh, dia belum kenal sunnah. Ya kalau orangnya putih, tinggi, jenggot panjang, itu kan masih bagus kelihatannya, kata. Kenapa Ustaz tidak dipotong aja, kata. Saya bilang saya pengen argo pahala tiap hari. 1 kali 24 jam, seumur hidup selama ini, panjang seperti ini, insya Allah mudah-mudahan pahala. Sementara Anda, yang motong jenggot Anda, karena yang saya yakini wajib, Syekh Abdullah Ali Bassam, yang punya kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, punya Taysirul Alam dan seterusnya. Setelah meneliti seluruh hadis terkait dengan jenggot, menyimpulkan bahwa tidak ada yang memalingkan dari perintah wajibnya jenggot itu. Aja tidak ada dalil yang memalingkan dari perintah wajibnya memanjangkan jenggot. Bahkan ada seorang doktor dari kalangan saudara kita Nahdiyin, S1 hadis di Madinah, S2, S3 di Mesir. Saya tanya beliau, antum sudah kenyang dengan kitab kuning, urusan hadis apa lagi? Antum baca kitab hadis, kitab fikih. Saya ingin tanya ke antum, hukum manjangkan jenggot apa? Wajib, kata beliau. Dan beliau manjangkan jenggot. Kenapa? Saya tahu, kata beliau, kalau itu wajib. Tapi bukan berarti kita ingin manjangkan jenggot harus mendapat fatwa dari beliau, itu tidak. Ya cukup dengan hadis Nabi SAW bahwa manjangkan jenggot adalah ya sunnah. Kalau dibilang sunnah itu adalah artinya ajaran Rasulullah SAW. Tapi kalau ditanya hukumnya, bukan, jangan dibilang sunnah, wajib. Ya kan? Sunnah bisa berarti maknanya adalah ajaran Rasulullah SAW. Kalau ditanya hukumnya apa, itu berarti bicara tentang status hukum. Ya kan? Hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau wajib berarti setiap orang yang membiarkan jenggotnya panjang, setiap hari dia mendapatkan pahala. Sebaliknya ketika dipotong, argo pahala apa dosa yang dapat? Tidak perlu dijawab, tapi jawab dengan perubahan. Panjangin jenggotnya. Baik. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh sunnah Rasulullah SAW, sekecil apapun itu, adalah jalan menuju surga.
Contoh misalkan, jarang orang ingin bersedekah dengan mungkin sisa makanan yang dimiliki oleh dia, atau yang lebih dari yang dia butuhkan. Karena dianggap udahlah ini kan gak ada manfaatnya, dibuang aja. Padahal kalau kita berikan kepada orang lain, apalagi yang membutuhkan, ini luar biasa manfaatnya. Ya kan? Air menghilangkan haus, ya kan? Nasi bisa menghilangkan lapar. Di saat kita berikan itu ikhlas, walaupun tidak seberapa dalam pandangan kita, kalau kita memang udah nggak butuh, itu bisa menjadi sebab keselamatan kita, modal kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah katakan, ittaqin nar walau bisyikhi tamara. Waspadailah neraka itu walaupun hanya dengan sepotong korma. Ada kasus nyata, peristiwa terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam mengamalkan hadis ini. Ada seorang wanita bersama kedua putrinya dalam kondisi yang sangat lapar, datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah memberinya 3 butir korma, masing-masing 1. Karena beliau hanya memiliki itu. Ini banyak faedah yang kita ambil dari sini. Kalau ada tamu, kita nggak perlu menyibukkan diri cari makanan kemana-mana. Cukup yang ada di rumah saja. Oh, masa tamu sekelas dia mau dikasih telur? Yang adanya telur, kasih aja telur. Ya kan? Tidak boleh bertakalluf. Adanya itu, ya kan? Dan kita yang menjadi tamu jangan kemudian menggunjing dia, masa sekaya dia, begitu saya bertamu dikasih telur doang. Ya memang adanya pada saat itu. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala tentu lebih mulia dari kita semua. Beliau hanya memberikan 3 butir korma, itu juga barangkali beliau simpan untuk makan siang atau sore beliau. Karena Rasulullah nggak pernah nyimpan makanan lebih dari, ya kan? Nggak nginep. Besok hari itu udah lain lagi. Harus habis hari itu. Ketika diberikan pada saat itu, akhirnya kemudian kedua putrinya makan dengan lahap. Karena kelaparan. Di saat ibu ingin memakan jatah beliau 1 korma, tapi diminta oleh kedua putrinya direbutin. Akhirnya ibunya membelah korma milik beliau dan diberikan kepada kedua putrinya. Separuh dikasih yang satu, separuh lagi dikasih yang lain. Aisyah kagum dengan apa yang dilakukan oleh ibu tadi kepada anaknya. Dia lapar, dia butuh, tapi kemudian diberikan kepada kedua putrinya. Peristiwa ini diceritakan oleh beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Rasulullah SAW terhadap cerita Aisyah radhiyallahu anha tentang wanita dan kedua putrinya tadi? Ibunya dengan perbuatannya tadi masuk surga. Sepotong korma mungkin ada di mobil kita atau di tas kita. Katakanlah air mineral 1 gelas. Kita nggak butuh, kasih kepada orang mungkin di jalan yang sedang kehausan. Bahkan saya pernah waktu Ramadan kemarin ketika habis ngisi di sini, air yang saya bawa habis makan di situ kan masih ada sisa itu. Ada ibu hamil, ketika saya di stasiun, Pak, boleh saya minta airnya katanya. Saya haus banget katanya. Saya kasih ke beliau. Terima kasih. Kehausan beliau. Mungkin bagi kita nggak ada artinya.
Dan saya juga nggak sengaja gitu kan. Saya berdiri, saya nggak tahu kenapa saya dihampiri. Mungkin pasti ngasih kali gitu ya. Kita juga tahu juga. Ya kan? Paling tidak karena mungkin kena jenggot. Ada beberapa kasus jenggot ini. Hikmah dari jenggot yang selama ini ditolak. Ya kan? Dikatakan teroris. Kita bukan teroris, kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun teroris berjenggot, dari si jenggotnya benar. Masalahnya keyakinan dan otaknya yang perlu diluruskan. Suatu hari, ini pentingnya mengamalkan sunnah itu. Kita nggak sengaja. Waktu dulu masih ada kereta ekspres ke Bogor, masih mampir di Gambir, saya naik di Gambir. Ketika nunggu, tiba-tiba ada ibu-ibu tergoboh-goboh dengan barang yang banyak. Dia belum beli tiket. Dari deretan yang panjang itu, yang dituju saya. Pak, saya nitip barang ya. Saya pikir ini siapa? Saya pikir saya aja. Saya takut jamaah aja gitu kan. Mungkin kenal, tapi nggak pakai jilbab beliau gitu. Kayaknya bukan jamaah ini. Dalam hati saya, kenapa dia tumpukan barang itu banyak gitu. Banyak sekali dibelanja gitu. Pak, saya belum beli tiket, tolong tunggu ya. Oh iya, siap. Gitu. Itu jadi pikiran saya, kenapa? Kok ya dari sekian banyak itu? Kan dari naik gitu kan, itu banyak orang. Mungkin ada 10 orang di samping saya. Kenapa enggak dititipin ada ibu-ibu, bapak-bapak samping saya yang dituju saya? Gitu kan? Dan banyak kasus lain ketika belanja di salah satu tempat gitu kan. Saya lupa bawa dompet. Kata kasirnya, udah bawa aja Pak. Nanti banyak datang lagi ke sini bawa duitnya katanya. Ya kan? Apakah semua orang begitu kan? Tentu tidak. Gitu kan? Mungkin kena jenggot saya bilang. Ya, mereka percaya, wallahu ta'ala alam. Tapi bukan berarti kita manjangkan jenggot tujuannya karena ingin dipercaya orang, tidak. Yang jelas itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Secara otomatis, secara fitrah manusia memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.